Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah menghadiri undangan saya untuk mengikuti kegiatan webinar dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di pendidikan guru penggerak. Nah, harapan saya setelah nanti saya memaparkan materi, jadi harapannya nanti bisa memberikan manfaat untuk kita semua selaku pendidik, guru maupun tenaga pendidikan, dan bisa nanti bisa kita terapkan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari di sekolah. Nah, baik, langsung saja ya Bapak Ibu, tidak usah menunggu lama-lama. Izin saya akan share screen dulu. Nah, baik, sudah terlihat Bapak Ibu untuk materinya? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Nah, jadi untuk malam ini saya akan memberikan materi tentang budaya positif. Nah, mungkin kalau di sekolahan Bapak dan Ibu untuk kata budaya positif mungkin sudah sering terdengar ya, atau mungkin bisa jadi di sekolah Bapak Ibu juga sudah melaksanakan apa sih itu budaya positif ya. Namun di sini akan tetap saya akan memberikan materi tentang budaya positif. Nah, jadi di sini nanti saya akan memaparkan materinya terlebih dahulu, baru nanti di sesi berikutnya akan ada sesi diskusi tanya jawab. Jadi nanti jika ada Bapak atau Ibu ada beberapa hal yang masih belum apa namanya atau ingin ditanyakan, boleh dicatat dulu, baru nanti di sesi berikutnya nanti akan kita adakan sesi diskusi. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau budaya positif ya, mungkin tadi seperti yang saya bilang, mungkin di sekolahan Bapak ataupun Ibu itu sudah menerapkan atau sudah mengetahui apa itu budaya positif. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan kembali. Nah, jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah kita itu yang berpihak pada murid. Nah, sehingga murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, lanjut. Nah, di sini budaya positif atau ekosistem positif. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, jadi di sini guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi di sini kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi dalam hakikatnya ini antara petani dan pendidik itu hakikatnya kewajibannya itu sama. Nah, di sini kalau petani dia itu menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi petani itu kalau memang dia itu ingin menanam padi atau apa pertamanya memang dia ingin menanam apa tumbuhan padi, jadi dia itu tidak bisa mengganti kodratnya itu menjadi tumbuhan jagung atau yang lainnya. Nah, jadi dia di situ kalau memang sudah niatnya untuk
menanam padi, jadi dia mulai dari memperbaiki kondisi tanah, lalu memelihara tanam padi, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi tersebut, dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan menghasilkan padi yang berkualitas. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti yang akan kita ambil itu budaya positifnya. Bagaimana caranya agar kita sebagai pendidik itu mampu memberikan keteladanan atau mampu mengajak murid-murid tadi itu untuk mampu melakukan budaya positif. Nah, di sini materi yang akan kita bahas itu ada beberapa, dan ini materinya cukup banyak sekali. Nah, di sini ada yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Terus yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, nah sekarang kita langsung ke perubahan paradigma teori kontrol. Bentar. Nah, jadi di sini sebenarnya sebelum kita masuk ke apa itu disiplin positif dan sebagainya, ternyata di dalam kehidupan atau pendidikan kita itu sebelumnya itu kita yang kita pahami itu ada beberapa hal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini disebut sebagai ilusi kontrol. Nah, contohnya seperti di sini, ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, jadi di sini ada sebuah ilusi bahwa guru itu tuh ternyata bisa mengontrol murid. Jadi pada dasarnya ternyata guru itu dia itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu, jikalau murid tersebut itu memilih untuk tidak melakukannya. Nah, jadi sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid karena murid sendirilah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, terus yang kedua, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi ternyata kalau kita ketahui itu ternyata karakter dan kita mampu membuat orang bersalah itu bisa menguatkan karakter, tapi ternyata tidak. Karena nyatanya kritik ataupun kita itu sudah dibuat merasa bersalah itu ternyata bisa membuat seseorang itu bisa down, bukan malah menguatkan karakter seseorang. Terus yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, di sini maksudnya itu penguatan positif itu adalah bujukan-bujukan ya. Nah, tapi ternyata segala usaha untuk mempengaruhi murid itu agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut itu akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut itu menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi bukannya kita itu bisa efektif, tapi ternyata dia itu mulai ketergantungan. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu mampu melakukan sesuatu hal tertentu. Nah, apapun itu bisa dilakukan dapat diterima. Nah, selama ada kemajuan dan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Tapi nyatanya orang dewasa itu tidak boleh memaksa untuk orang lain itu untuk memiliki hak atau untuk melakukan sesuatu. Nah, baik, itu beberapa ilusi kontrol atau harus ada perubahan paradigma di ilusi kontrol tersebut. Baik, selanjutnya, nah di sini. Jadi tadi sebelum kita masuk ke teori kontrol tadi itu, nah di sini ada stimulus responnya.
tadi. Yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi nyatanya, nah yaitu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita bukannya membuat orang itu tahu tentang kita, tapi kita sendirilah yang harus. Nah, baik, kita lanjut lagi. Jadi tadi untuk stimulus respon, yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi nyatanya kita itu tidak boleh untuk mencoba mengubah pandangan orang lain itu terhadap sama dengan kita, tapi kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Nah, terus yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi ternyata semua perilaku baik buruk ataupun baik itu ternyata memiliki tujuan. Ini seharusnya. Terus yang ketiga, orang lain itu bisa mengontrol saya. Tapi nyatanya bukan orang lain yang bisa mengontrol kita, tapi diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Terus yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi seharusnya yang bisa mengontrol orang lain itu ya dirinya sendiri, atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus ada lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi ternyata bukan pemaksaan tadi, tapi harus adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Tuh di sini untuk stimulus responnya yaitu model berpikir menang kalah, tapi ini tidak, tapi seharusnya yaitu model berpikir menang-menang. Nah, baik. Selanjutnya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita ada kata disiplin. Jadi, kalau kita dengar kata disiplin, ya di sini banyak orang yang memaknai bahwa sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin tadi itu digunakan supaya orang lain tadi itu patuh kepada kita atau patuh kepada sesuatu. Nah, terus di situ ada juga menurut tokoh Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Nah, di sini dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini kalau menurut Diane Gossen, orang yang disiplin itu merupakan orang yang memiliki rasa tanggung jawab kepada apa yang sudah mereka lakukan. Selanjutnya, jadi dari dua pendapat di atas itu dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal. Nah, di sini ada kata motivasi internal. Nanti akan kita bahas tentang teori motivasi. Ternyata seseorang itu mampu melakukan sesuatu itu karena ada motivasi. Nah, motivasi ini ada yang motivasi dari luar, ada juga motivasi dari dalam. Nah, nanti akan kita bahas dulu. Nah, selanjutnya di sini tadi dari dua pendapat tadi, jadi murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, di sini kita sebagai pendidik atau sebagai guru tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, jadi kita itu tugasnya yaitu membimbing siswa untuk bisa disiplin, tapi memang hasil dari dirinya sendiri, bukan dari motivasi dari luar atau paksaan atau yang lainnya. Nah, di sini siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Nah, baik, lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan.
Apa itu nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, biasanya di sini nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini setiap perilaku atau perbuatan yang memiliki tujuan itu nilai-nilai kebajikan universal menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini menurut Diane Gossen tahun 1998. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia ini dikenal sebagai profil pelajar Pancasila ya. Jadi dikenal dengan profil pelajar Pancasila, diantaranya seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang selanjutnya bergotong royong dan yang terakhir yaitu kreatif. Nah, selain dari nilai-nilai kebajikan yang dikenal sebagai profil pelajar Pancasila tadi itu masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lainnya seperti contohnya keadilan, tanggung jawab, terus kejujuran, kasih sayang, komitmen, percaya diri dan sebagainya. Itu masih banyak sekali. Nah, selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini menurut Diane Gossen. Jadi, menurutnya, seseorang atau manusia itu mau melakukan sesuatu karena ada motivasi tersendiri. Nah, di sini motivasinya itu terbagi menjadi 3 macam. Ya, yang pertama yaitu mereka itu mau melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Jadi di sini mindset mereka itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kalau saya tidak melakukannya berarti saya mendapatkan hukuman. Tapi kalau saya melakukannya berarti saya bebas dari hukuman tersebut. Nah, ini bisa dikatakan dari motivasi eksternal karena dia berasal dari luar tadi. Terus yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi mereka mindsetnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah saya akan mendapatkan imbalan, penghargaan, atau yang lainnya? Nah, ini bisa juga masuk ke motivasi eksternal. Dan yang terakhir, teori motivasi yang terakhir yaitu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini. Jadi, mindset untuk yang menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang nantinya yang akan kita terapkan atau kita tuntun kepada murid-murid kita untuk mampu melakukan sesuatu itu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, yang ini. Nah, di sini dia motivasi internal atau bisa dikatakan sebagai tujuan dari disiplin positif yang tadi sebelumnya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif, yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang ketiga tadi, yang untuk menghargai diri sendiri. Nah, karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi, mereka mau melakukan sesuatu itu bukan karena dapat imbalan ataupun untuk bebas dari hukuman. Nah, seperti itu.
Nah, di sini lanjut, yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, baik, selanjutnya yaitu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ternyata di sini ada banyak sekali istilah-istilah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan yang ternyata mereka itu sama sekali berbeda. Nah, yang pertama yaitu hukuman. Jadi kalau hukuman itu biasanya dia itu bersifat satu arah atau ya guru yang memberikan. Nah, sedangkan kalau konsekuensi, nah ini dia meskipun sudah apa namanya dia juga bisa berasal dari guru, bisa juga dia berasal dari murid. Hanya saja sudah disepakati oleh muridnya. Nah, tapi kalau untuk restitusi, nah ini bukan untuk menekan kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Oh, mungkin akan saya jelaskan dulu per itemnya sendiri ya. Jadi untuk hukuman, dia itu bersifat satu arah, terus guru yang memberikan. Nah, terus selanjutnya, dia itu tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi memang sudah apa namanya sudah dibuat oleh guru, sudah Maaf, ada kesepakatan, macet Bu. jadi langsung harus dilaksanakan oleh muridnya. Terus yang ketiga, hukuman itu diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi bisa jadi hukuman tadi itu bisa jadi fisik atau contohnya seperti disuruh lari keliling lapangan gitu, atau bisa juga dari psikis. Bisa jadi dari omongan atau yang lain. Nah, terus yang kedua yaitu konsekuensi. Nah, untuk konsekuensi ini dia biasanya sudah disepakati oleh murid dan akan mereka laksanakan. Nah, tapi ternyata murid itu tidak nyaman untuk jangka waktu pendek karena mereka harus menyepakatinya, jadi mereka harus melaksanakannya. Terus yang selanjutnya yaitu berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, itu untuk konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi, yaitu bukan untuk menekan kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Terus, dia memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga yaitu tawaran ataupun bukan paksaan. Dan yang terakhir yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri atau fokus pada solusi. Nah, untuk restitusi nanti akan kita bahas secara lebih lanjut ya di materi selanjutnya nanti. Nah, selanjutnya di sini. Nah, coba Bapak dan Ibu silakan boleh dioret-oret atau diingat-ingat nanti. Nah, kira-kira di sini ada beberapa tindakan guru. Nah, kira-kira masuknya ke kolom yang selanjutnya ini nanti dia masuk ke hukuman atau konsekuensi. Kalau kita lihat dari pengertian ini, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kira-kira berapa menit? 2 menit ya Pak Ibu ya mungkin ya. Nanti coba kita eh, jawab bersama-sama kira-kira sudah benar atau belum. Ya monggo dibaca dulu kira-kira ini maksudnya ke hukuman atau konsekuensi. Nah, baik, sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di sini untuk yang pertama, coba siapa ini yang mau mencoba jawab? Untuk yang mencatat 100 Saya Bu. kali. Iya, silakan siapa? Saya Bu. Mohon izin.
Oh iya, silakan Bu Reni untuk yang pertama. Tapi maaf, ini kamera saya matikan karena sinyal di tempat saya jelek ya Bu. Iya, Kalau iya Bu, ini, nggak apa-apa Bu. Ya. eh, Coba Bu, yang mohon maaf nomor Bu. pertama Bu, Eh, eh, mencatat. eh. Ini kalau menurut saya ya Bu, berdasarkan tadi hasil paparan dari Ibu mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kalau salah mohon dikoreksi bersama ya Bu. Iya Bu, nanti kita akan Yang pertama bersama. itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu menurut saya hukuman Bu. Terus lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat ke sekolah itu juga hukuman. Yang selanjutnya murid diminta untuk push up karena tidak pakai masker itu juga hukuman. Terus kalau yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu kalau menurut saya itu konsekuensi Bu, karena dia sudah melakukan ini ke temannya kesalahan gitu. Terus kayak bentuk tanggung jawabnya dia gitu, jadi dia harus mengganti. Terus yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu sama dengan konsekuensi Bu. Terus yang selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman ya Bu. Terus yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena dia pelajaran PJOK, jadi mengelilingi lapangan karena dia terlambat, kalau menurut saya itu konsekuensi Bu. Berbeda dengan yang lari mengelilingi lapangan karena dia terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Yuli. Oke, terima kasih untuk Bu Reni. Nah, baik, kita coba bareng-bareng tadi dari jawabannya Bu Reni. Nah, ini kurang. Nah, baik. Tadi ya, untuk yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini merupakan tadi ya, hukuman ya, karena ini langsung yang memberikan adalah si guru gitu. Jadi satu arah gitu. Nah, ini bisa jadi ini berbentuknya fisik juga masuk, ke psikis juga dia masuk gitu. Terus yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Nah, ini masuk juga penghukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman juga. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi ya. Terus membersihkan tumpahan air karena tersenggol juga masuk ke konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, masuk ke hukuman. Dan yang terakhir yaitu tadi ya, melari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, dia masuknya ke konsekuensi. Nah, baik. Terima kasih ya untuk Bu Reni ya. Nah, baik. Baik Bu. Ya, kita lanjut lagi ke, nah ini restitusi tadi ya. Jadi restitusi itu beda dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, dia itu bukan untuk menekan kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, siapa yang belajar dari kesalahan? Nah, kita bahas di sini ya. Nah, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi di sini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini murid yang punya masalah, tapi mereka juga disuruh mencari solusinya. Nah, sehingga nanti setelah mereka selesai, mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat.
Nah, baik, kita lanjut ke restitusi ya. Tadi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan sebentar, ya sebentar untuk restitusi. Jadi antara restitusi dengan hukuman dan konsekuensi itu beda. Jadi untuk restitusi yaitu bukan untuk menekan kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, lalu apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadikan atau mereka ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka itu harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi di sini eh, apa namanya suatu kondisi jadi murid tadi itu mempunyai masalah, mereka sendiri yang disuruh untuk mencari solusinya sehingga nanti setelah selesai mereka mendapatkan solusi, mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Begitu. Nanti akan kita bahas tentang tahap-tahapan dari segitiga restitusi ya, tapi nanti untuk di materi selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari restitusi. Nah, eh, restitusi itu sendiri yaitu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Terus selanjutnya yaitu restitusi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu merupakan tawaran, tapi bukan merupakan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri dari diri si murid tersebut. Lalu yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang tujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, baik selanjutnya di sini ada dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata secara tidak kita sadari, penghargaan-penghargaan yang sudah sering kita berikan kepada murid kita, ternyata itu ada beberapa efeknya. Gitu. Nah, yang pertama, kenapa kok bisa penghargaan itu dia tidak efektif? Nah, di sini ternyata kita sering memberikan penghargaan kepada murid yang sudah mampu melakukan sesuatu atau mendapatkan prestasi, tapi ternyata penghargaan yang diperoleh jika melakukan hal yang diisyaratkan atau disyaratkan itu jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi tadi si murid itu sudah terbiasa apa namanya untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan. Tapi pada saat mereka bisa melakukan sesuatu dan tidak diberikan penghargaan, mereka akan merasa kecewa ataupun berkecil hati sehingga mereka tidak akan apa namanya ada upaya untuk berusaha keras gitu untuk melakukan sesuatu. Terus yang kedua yaitu penghargaan merusak hubungan. Nah, ini biasanya merusak hubungannya antara si murid yang sudah mendapatkan penghargaan dengan yang tidak gitu. Jadi bisa jadi murid yang selama ini tidak mendapatkan penghargaan ataupun reward gitu akan merasa iri. Oh, kenapa kok yang dapat itu saja? Nah, seperti itu. Terus ada lagi penghargaan menurunkan kualitas. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, dan
Yang terakhir yaitu penghargaan itu dia menghukum. Nah, ini yang maksudnya penghargaan menghukum, ini menghukum anak-anak yang tidak mendapatkan prestasi ya, atau mendapatkan penghargaan gitu. Nah, di sini ada sebuah kalimat ya menurut Alficon. Jadi, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, ternyata kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini tadi. Jadi mereka itu mau melakukannya karena ada iming-imingnya, ada janji untuk mendapatkan hadiah ataupun penghargaan. Jadi kalau mereka tidak diberikan hadiah atau tidak diberikan penghargaan, mungkin mereka tidak bisa melakukannya atau tidak bisa berkreativitas atau yang sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini kenapa kok keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, kira-kira di masing-masing kelas kita itu sebenarnya yang sudah ada itu peraturan kelas atau keyakinan kelas. Dan di sini ternyata beda ya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, lalu apa sih itu keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati. Nah, biasanya dia secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, ataupun agama. Nah, ini keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, biasanya keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang yang sudah dibuat ya oleh guru dan murid. Nah, di sini kesepakatan kelasnya itu lebih rinci dan lebih detail. Terus kesepakatan kelasnya itu bersifat konkret dan lebih mirip kepada peraturan. Nah, terus di sini biasanya keyakinan kelas itu dia lebih bersifat abstrak dan dia itu berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Nah, contohnya di sini seperti ini. Nah, di samping ini merupakan kesepakatan kelas ya yang sudah disepakati antara murid dan guru. Nah, contohnya yang pertama yaitu mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara. Nah, kira-kira dari kesepakatan kelas mendengarkan ketika guru atau teman ketika berbicara, ini maksudnya ke nilai-nilai kebajikan yang mana gitu. Jadi kalau mendengarkan ketika guru atau teman berbicara berarti kan kita itu saling menghormati ya, menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi dibuatlah keyakinan kelasnya itu menjadi menghormati diri sendiri dan orang lain. Lalu ada lagi ini tidak menyela pembicaraan. Tadi maksudnya ke menghormati. Lalu mengangkat tangan jika ingin berpendapat. Nah, ini masih masuk ke menghormati diri sendiri dan orang lain. Terus memakai seragam sesuai jadwal. Nah, berarti kalau dia memakai seragam sesuai jadwal, masuknya ke nilai-nilai mana? Nilai kebajikannya apa? Nah, bisa juga masuk ke disiplin, tanggung jawab juga. Lalu tidak menyontek ketika ulangan. Nah, ini berarti dia bertanggung jawab ya. Dan sebagainya lah, sampai berkata sopan dan santun. Nah, jadi dari kesepakatan-kesepakatan kelas tadi yang sudah dibuat atau disepakati oleh guru dan murid, itu dia masuknya ke nilai-nilai di dalam keyakinan kelas, itu masuknya ke nilai-nilai kebajikan yang seperti apa. Nah, harapannya di sini tadi, setelah dia menjadi keyakinan kelas, ini bisa diyakini oleh si guru dan si murid dalam
Baik, selanjutnya yaitu di sini. Nah, di sini ada lingkaran. Tadi jadi di dalam kita berupaya untuk menciptakan budaya positif. Jadi di situ kita bisa mulai dari yang paling kecil dulu yaitu dari peraturan kelas. Nah, setelah peraturan-peraturan kelas tadi itu sudah kita sepakati atau menjadi kesepakatan kelas yang bisa eh, diyakini oleh masing-masing siswa dan guru. Jadi itu harapannya itu bisa menjadi sebuah lingkungan yang positif dan lama-lama dari lingkungan-lingkungan yang positif tadi itu bisa menjadi budaya positif. Nah, itu. Nah, di sini contohnya seperti contoh peraturannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi untuk nilai-nilai keyakinan kelasnya dia masuknya ke tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain, yaitu dia menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen untuk disiplin, dilarang melakukan kekerasan yaitu keselamatan, dilarang menggunakan narkoba yaitu keyakinan kelasnya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain dan juga bersabar, menggunakan masker, nilai keyakinan kelasnya yaitu kesehatan dan keselamatan, dan yang terakhir jangan berlari di kelas ataupun koridor yaitu untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, eh, jadi semua yang dilakukan oleh manusia itu pasti punya tujuannya ya. Jadi tujuannya itu ya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, lalu kebutuhan-kebutuhan dasar apa saja sih yang diinginkan oleh manusia? Nah, di sini menurut Dr. William Glasser dalam choice theory atau teori kebutuhan, eh, teori pilihan, ini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Nah, di sini ada bertahan hidup, ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, yang selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan, yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, kita bahas dulu yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi di sini kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifatnya fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya seperti kesehatan, rumah, makanan, sandang pangan, dan sebagainya. Nah, komponen psikologis ini dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Lanjut, yang kedua yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya atau menganggap penting teman sebaya dan suka belajar berkelompok. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu kebutuhan penguasaan atau dia itu diakui atas kemampuan mereka. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau mereka itu menjadi terampil atau kompeten dan diakui atas prestasi ataupun keterampilannya. Lalu yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Jadi di sini maksudnya kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Jadi mereka itu ingin memilih seperti apa. Jadi merupakan kebutuhan akan kemandirian, yaitu mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Contohnya seperti itu. Nah, siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan. Suka dengan permainan, suka mengoleksi barang, dan sebagainya. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara.
bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan ataupun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka merasa kebutuhan-kebutuhan tadi itu harus mereka penuhi. Jadi bagaimana caranya kalau tidak bisa dengan cara yang positif, dengan cara yang negatif pun akan mereka lakukan. Jadi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Maksudnya di sini 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Jadi yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Kita bahas dulu satu persatu. Nah, di sini guru sebagai penghukum. Biasanya guru sebagai penghukum ini dia bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum-hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya di sini guru dalam posisi penghukum itu akan berkata, contohnya seperti ini, patuhi aturan saya atau awas gitu. Atau kamu selalu saja salah dan pasti selalu kamu yang terakhir. Nah, di sini guru sebagai penghukum ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara yaitu pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, ini maksudnya dari penghukum. Terus selanjutnya yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, di sini untuk yang membuat merasa bersalah, biasanya guru itu bersuara lebih lembut. Beda dengan tadi yang penghukum, dia intonasinya lebih kuat gitu. Nah, untuk yang membuat rasa bersalah, ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, contoh kata-katanya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tahu, berapa kali Bapak harus memberitahu? Tahu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, jadi di sini murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap mereka. Jadi mereka itu merasa tidak berharga, merasa bersalah, sudah merasa mengecewakan orang-orang yang disayangi. Tuh. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Nah, di sini posisi ini guru itu dia tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya mengambil atau mengontrol murid melalui persuasi. Nah, di sini posisi teman pada guru ini dia bisa bersifat negatif ataupun positif. Nah, positifnya di sini hubungan antara guru dan murid akan terjalin dengan baik. Tapi bisa juga terjadi hal yang negatif karena seumpama bila suatu saat guru tersebut tidak mau membantu atau tidak membantu murid tersebut, maka murid tersebut akan kecewa dan mereka akan berpikir, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Nah, tapi ternyata gurunya tersebut tidak membantu, jadi mereka itu akan kecewa. Murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha dan sebagainya. Terus yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Nah, memantau di sini dia berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, di sini posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, seorang pemantau sangat mengadakan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi di sini tuh gurunya tuh tahu peraturannya seperti apa, jadi menanyakan kepada muridnya. Nah, contohnya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi yang sudah kalian lakukan itu apa? Nah, contohnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini untuk posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi di situ guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi di sini sebagai manajer tadi
guru tadi itu menuntun untuk jadi di sini guru tadi itu menuntun murid untuk mampu mempertanggungjawabkan perilakunya dan dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, jadi tadi yang di posisi manajer tadi itu dia bisa kembali sewaktu-waktu menjadi yang posisi teman ataupun posisi sebagai pemantau. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, biasanya untuk yang posisi manajer ini biasanya guru akan berkata, contohnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Terus, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya dan sebagainya. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol. Dan di sini ada bagan, ya, di sini ada bagan. Jadi di sini untuk yang posisi yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Jadi di sini dia itu berarti kan kontrolnya dari luar. Nah, ini bisa membentuk identitas dari si murid itu merasa gagal. Karena apa? Karena motivasi anak tersebut itu melakukan sesuatu ya untuk menghindari hukuman. Nah, sedangkan untuk yang posisi kontrol teman dan pemantau ini bisa membuat anak-anak tadi itu berhasil menemukan identitasnya. Hanya saja ini tetap dia masuknya ke kontrol dari luar ya, karena anak-anak tadi itu mau melakukannya itu karena mengharapkan imbalan atau dia itu karena ketergantungan pada orang lain. Nah, di sini untuk yang posisi yang terakhir yaitu manajer. Nah, dia di sini mampu membuat identitas si siswa tadi itu berhasil dan mampu untuk membuat atau termotivasi tadi itu karena menghargai dirinya dari si murid itu. Ini waktunya habis buat baru lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti join lagi ya Oke, Bapak Ibu ya. siap. Bu Dwi, Bu Oke, Maya, Bu oke. Heni, Bu Syati, Pak Koim, Bu Yasirli. Wis entuk pirang menit ku emang? Mbos ping pira? Akeh kok. Wong rekamane sepiro iki? Hmm. Jiro lupat piro iki? Akeh. Titik neh. Yo, Paling sak yo, pisan yo, meneh iki. Ya, yuk yo, yo. metu dipek tak nggawe link anyar. Hmm. Sik, aja dhisik, tak screenshot dhisik. Screenshot. Baik, selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu memang bentuknya dia segitiga ya. Jadi untuk yang tahapannya itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Lalu yang kedua validasi kebutuhan dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, baik. Di sini untuk yang tahapannya pertama yaitu dia menstabilkan identitas. Nah, di sini biasanya itu untuk membuat anak yang merasa gagal untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya.
Nah, tadi. Jadi di sisi ini itu bertujuan untuk mengubah identitas dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini contohnya guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah dan sebagainya seperti itu. Nah, lanjut ke tahapan yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, di sini untuk yang tahapan kedua di sini yaitu membantu murid untuk mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, di sini pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, atau fun, atau survival. Nah, di sini restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada murid bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Nah, untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan beberapa kalimat. Nah, di sini contohnya yang bisa dikatakan oleh guru adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi ternyata kamu tidak mau melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan kenapa kau bisa melakukannya dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu yang tahapan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini setelah melalui langkah 1 dan 2 tadi, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, di sini guru bisa berkata contohnya seperti ini. Apa yang kita percaya di kelas kita? Atau apa sih keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Terus ada lagi nilai-nilai universitas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah kamu menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak atau Ibu, dari pemaparan materi saya yang kurang jelas atau ada mungkin yang mau ditanyakan, monggo Bapak Ibu, saya persilahkan. Nah, baik Ibu Reni, monggo. Izin bertanya ya, Bu. Dari Ya, pemaparan Ibu tadi kan ada yang kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya, Bu. iya. Nah, itu yang buat keyakinan kelas itu tuh hanya wali kelas saja atau saya kan bukan wali kelas, Bu, tapi saya guru mapel gitu, Pak. Saya juga harus membuat keyakinan kelas tiap saya masuk kelas apa itu sudah ada dibentuk sama wali kelasnya aja gitu, Bu? Oke, terima kasih ya Yes, untuk Bu Bu. Reni. Jadi pertanyaannya Bu Reni, apakah keyakinan kelas itu hanya bisa atau hanya boleh gitu ya, untuk dibuat oleh wali kelas saja? Karena berhubung Bu Iya, Reni kan, hanya guru mata pelajaran ya, apa iya, bisa betul, juga, betul. Bu Reni itu membuat keyakinan kelas ya, di kelasnya Bu Heeh. Reni. Nah, Kalau ya. saya gitu, Bu. Iya, untuk pelajarannya Ibu ya. Nah, kalau menurut saya, jadi keyakinan kelas itu tidak hanya untuk berlaku untuk kelas tersebut, untuk wali kelasnya saja, tapi tiap mata pelajaran ya, tiap mata pelajaran itu berhak untuk mendapatkan atau membuat keyakinan-keyakinan kelas yang harus disepakati oleh si guru ataupun murid gitu. Jadi tidak harus Oh, hanya untuk wali kelasnya saja. Begitu, Bu. oh, baik Bu, terima kasih Bu. Jadi ini kurang lebih kayak kita dulu kontrak belajar gitu ya Bu. Cuman ini dari keyakinan kelasnya tuh sudah diperbarui, kita melibatkan anak dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Iya, iya Bu, iya seperti itu.
Mm-mm. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Reni. Mungkin ada lagi dari Bapak atau Ibu? Ya, Ibu Septi, silakan Bu. Mohon izin bertanya, Bu. Iya, Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau bertanya seperti ini, Bu. Keyakinan kelas itu kan dulu di sekolahan saya yang dulu di SMP itu ada namanya kayak poin-poin gitu loh, Bu. Poin-poin gitu ya, kayak misal anak membawa senjata tajam berapa poinnya. Terus murid tidak menggunakan ikat pinggang berapa poinnya. Terus ada poinnya seperti itulah, poin-poin seperti itu. Nah, apakah itu poin-poin itu termasuk itu dalam keyakinan kelas atau gimana itu, Bu? Mohon pencerahannya, Bu. Ya, Terima terima kasih. kasih ya untuk Bu Septi. Jadi, untuk pertanyaannya Bu Septi itu seperti poin ya, poin ataupun konsekuensi itu ya, berarti ya. Nah, itu masuknya ke keyakinan Iya, kelas Bu. atau bukan? Ya, mungkin seperti itu ya Bu Yapti ya. Iya, Bu. Ya, nah jadi kalau untuk yang berupa poin-poin itu biasanya kan dia peraturan ya, peraturan sekolah ataupun dia itu pasti ada konsekuensi kalau dia melanggar sesuatu nanti akan mendapatkan poin seberapa poin sekian-sekian seperti itu. Nah, kalau untuk keyakinan kelas ini merupakan biasanya ya dia itu dimulai dari kita enaknya lebih dulu itu membuat peraturan. Nah, dari peraturan tadi itu, barulah nanti kita ambil, apa namanya, ya, biasanya kan kalau peraturan itu ada yang dilarang atau jangan. Nah, seperti itu ya, Bu, ya. Nah, setelah itu baru nanti kita ubah gitu, dari peraturan-peraturan tersebut itu kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Contohnya seperti, kalau dilarang dilarang apa ya, dilarang telat masuk sekolah. Nah, berarti kan nanti poinnya sekian. Nah, jadi dari dilarang itu nanti kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Jadi dilarang yang tadi itu diganti. Jadi datang tepat waktu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi datang tepat waktu. Jadi untuk menjadi kesepakatan kelasnya. Nah, setelah itu baru dari kesepakatan kelas tadi itu datang tepat waktu kira-kira nilai-nilai kebajikannya untuk keyakinan kelasnya itu seperti apa kalau datang tepat waktu? Berarti kan menjadi disiplin atau bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi, kalau masuknya ke peraturan kelas tadi itu masuk ke keyakinan kelas itu belum ya, Bu, ya. Jadi dia itu belum menjadi keyakinan kelas, hanya saja nanti untuk redaksinya itu kita bisa ganti gitu. Mungkin seperti itu, Bu Seti. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Jadi tadi saya kurang mendengarkan ya, Bu. Jadi keyakinan kelas itu emang dibuat di dalam kelas aja atau bisa dibuat seluruh kelas seluruh apa kayak kolaborasi guru gitu loh, disamakan semuanya, nanti dari keyakinan kelas itu bisa dibuat peraturan gitu ya, Bu ya? Atau gimana? Tadi kurang mendengarkan yang ke pertanyaan Bu Reni tadi, Bu. Nah, kalau untuk keyakinan kelas itu tadi untuk pertanyaannya Bu Reni. Nah, jadi tadi untuk pertanyaannya Bu Reni itu kan beliau itu kan guru mata pelajaran. Nah, apakah untuk keyakinan kelas itu hanya berlaku untuk guru guru wali kelasnya begitu loh, Bu? Oh gitu. Jadi kalau memang kita mau buat kolaborasi satu sekolahan keyakinan kelasnya sama gitu ya nggak apa-apa ya, Bu ya? Iya, ya nggak apa-apa, Bu. Gitu. Jadi Oh, kalau mau dikolaborasikan menjadi anu ya nggak apa-apa gitu. Nanti berarti kan jadi itu nanti keyakinan kelas untuk keseluruhan siswa di satu sekolahan gitu. ya jadi keyakinan sekolah gitu Iya, ya, Bu ya. iya, Bu. Nah, Terima bagaimana Bu kasih, Bu. Septi? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, oke. Terima kasih ya Bu Septi dan yang lainnya. Baik, mungkin ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup sepertinya, Bu. Oke, baik. Cukup Bu Yuli. Ya, baik. Kalau sudah cukup,
Nah, berarti mungkin demikian ya Bapak Ibu, untuk saya mendesiminasikan materi tentang budaya positif. Jadi, mungkin apa namanya, harapannya nanti ketika kita sudah terjun ke lapangan, atau kita bertemu dengan murid, kita nanti mampu untuk, apa ya, mampu mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan tadi ya untuk materi tentang budaya positif. Jadi harapannya nanti masing-masing dari Bapak ataupun Ibu bisa yang semula ternyata apa pemahaman kita tentang bagaimana sih cara merestitusi anak atau ternyata selama ini kita itu memperlakukan mereka itu ternyata belum belum sesuai dengan, arahan dari, sesuai filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah mungkin, itu saja ya dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya, eee, jika ada, kata-kata saya yang kurang berkenan atau, eee yang kurang berkenan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Terima Terima kasih kasih Bu Yuli Bapak dan Ibu. ilmunya. Sama-sama Saya Ibu. Terima kasih ilmunya. saya screen dulu Bu. Mau foto atau enggak Bu? Oke. Siap. Oh, boleh Bu. Sebentar Bu, saya nyalakan kamera saya. Dah. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Yuli. Sama Bu. Mohon live ya Bu. Ini udah selesai kan? Iya, terima kasih.